Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari Jumat minggu kedua ini Allah kumpulkan kembali kita di dalam sebuah tempat yang insyaallah Allah muliakan, yang dimana fadilah dari sebuah majlis ilmu banyak sekali yang akan dapat kita dapatkan dari apa-apa yang telah Nabi kita ajarkan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keberkahan di dunia dan akhirat, dan juga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat, dan insya Allah Allah kumpulkan kita bersama orang-orang terdekat tersayang kita di akhirat, di surganya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai ta'lim kita, seperti biasa kita bertawasul sedikit ataupun mengirimkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi, bapak, ibu, orang tua, kakek, nenek, ataupun anak, cucu yang mungkin telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan dikirimkan suratul Fatihah ini dapat memudahkan, meringankan, dan insya Allah akan menyambung terus ikatan kita bersama mereka yang telah mendahului kita, sehingga Allah kumpulkan kita nanti di surganya nanti. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa summa ila syai summa ila syai. Rabbuna yataghasham bi rahmati wal maghfirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian seperti biasa kita buka dengan pembacaan 3 qasidah Al-Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أستغفرullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqami. La yasalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Amartuka al-khaira lakin ma'tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli laka astaqimi. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qasidah Burdah masih di dalam fasal 2 yang berbicara tentang bahayanya hawa nafsu dan ajakan syaitan. Di syair yang pertama tadi, dan janganlah kau taati keduanya baik selaku musuh maupun selaku hakim, karena kau sudah benar-benar tahu bagaimana permainan musuh tersebut
dan hakim tersebut. Kemudian aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkataan yang tanpa perbuatan. Sesungguhnya aku mengaitkannya bagaikan benih pada orang yang mandul. Dan kemudian selanjutnya aku menyuruhmu untuk melakukan kebaikan, namun aku sendiri tidak melakukannya, dan aku sendiri tidak tetap pada pendirianku atau tidak istiqomah, maka tindaklah perkataanku kepadamu dapat dipegang. Qasidah Burdah yang berbicara tentang bahayanya hawa nafsu masih mengingatkan kita dari Imam Al-Bushairi radhiyallahu anhu bahwa bahayanya akan hawa nafsu dan bisikan syaitan jangan pernah kita turuti, karena sering dari dua hal tersebut yang akan merubah kita di dalam sebuah pandangan, yang akan merubah kita di dalam menghukumi segala sesuatu. Jangankan manusia biasa gitu, nggak sedikit juga dari beberapa guru-guru kita pun diuji dengan keadaan tersebut, sehingga sangat butuh sekali bagaimana cara menjaga diri kita untuk bisa menang melawan hawa nafsu dan ajakan syaitan tersebut. Dan terus paling cara simpelnya adalah dengan cara beristighfar kepada Allah, karena dengan beristighfar kepada Allah itu insya Allah perlawanan kita terhadap nafsu dan syaitan dan ajakan syaitan tersebut bukan hanya dari diri kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala pun akan membantu kita untuk bisa keluar dari belenggu tersebut. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pelajaran daras mingguan kita di kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai di hadis nomor 22. Kalau masih ingat kemarin kita babnya tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang khotamun nubuwah atau khotamun nabiyyin. Jadi tanda kenabian. Jadi khotam itu di dalam arti bahasa Arab secara lafzi itu bisa diartikan tanda, ataupun tanda arti lain di dalam bahasa Arab khotam itu adalah secara lafzi ada artinya cap. Jadi kalau ke kantor-kantor Arab tuh minta cap, uridu khotam gitu. Itu tandanya saya minta cap gitu. Sama kayak kita minta cap basah dan lain sebagainya. Hadis nomor 22, haddatsana Muhammad ibnul Bashar qala haddatsana Bashar ibnul Wadah qala haddatsana Abu Aqil al-Dawraqi an Abi Nadratil al-Awaki qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri an khatamun nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni khatamun nubuwah faqala kana fi dhahrihi bid'atun nasyirah. Hadis ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang bernama Abi Nadrah al-Awaki, yang beliau bertanya kepada Aba Sa'id al-Khudri tentang khotamun nubuwah itu sendiri. Jadi ini bukan perkataannya Rasul, tapi perkataan dari para sahabat Rasulullah SAW yang zemut, yang hidup di zaman tersebut. Dan kemudian Abi Nadrah al-Awaki bertanya kepada Aba Sa'id al-Khudri tentang khotam Rasulullah SAW, yang dimaksud ialah tentang tanda kenabiannya. Dan kemudian Aba Sa'id al-Khudri berkata, kana fi zahrihi bid'atun nasyirah, dan dia berada di punggungnya. Kalau masih ingat kemarin tempatnya di sekitar mana? Di tengah-tengah punggungnya, tetapi agak ke kiri sedikit. Bid'atun nasyirah itu adalah potongan
seperti potongan daging. Nasyirah itu adalah yang timbul kayak apa ya? Nah, ini kayak gini mungkin. Apa namanya ini? Ataupun kayak mata kaki. Nah, yang timbul, yang keluar dari apa namanya? Dari punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang masih ingat juga, besarnya sebesar apa kurang lebih? Telur burung dara, yang mungkin yang sekitar kita pahami. Dan kemudian dilanjut di hadis yang terakhir berbicara tentang apa namanya? Khatamun Nubuwah. Haddatsana Ahmad ibn al-Miqdam Abu As'as al-Ajli al-Basri qala akhbarana Hummad ibn Zaid an Asam al-Ahwal an Abdullah ibn Sarjisi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa finnas wa min ashabihi qadartu hakaza wa min khalfihi fa'arafa alladhi uridu fa'alqa ridaahu an nazrihi fara'aitu mawdihi khatamun ala katifaihi mislal juma' haulahu khilanu ka'annaha ta'alilu faraja'tuhu hatta istaqbaltahu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaka faqala alqaumu astaghfirullah laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am lakum thumma talahu hadhil ayatu wastaghfiru li zambika wal mu'minina wal mu'minat walil mu'minina wal mu'minat. Hadis terakhir yang bercerita seorang sahabat yang bernama Abdullah ibni Sarjisi. Abdullah ibni Sarjisi ini kalau kita masih ingat di hadis sebelumnya seperti Salman Al-Farisi. Beliau sangat pengen sekali tahu tentang keberadaan khatamun nubuwahnya itu, tanda kenabian yang ada di punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada suatu saat Abdullah bin Sarjisi ini datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabat yang lain, ya kan? Dan kemudian ketika Abdullah bin Sarjisi ini datang, kemudian beliau datang tapi nggak langsung nyamperin Rasulullah, tapi langsung minggir, muterin orang lagi berkumpul, misalnya orang berputar sampai di belakangnya Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah SAW sedang memakai ridanya, sedang memakai apa? Sorbannya, dan kemudian Rasulullah SAW fa'alqa ridahu an zahrihi. Kemudian Rasulullah SAW sama seperti siapa namanya? Kejadian Salman Al-Farisi yang dimana menurunkan ridanya sedikit seperti ini. Biar tujuannya apa? Karena Rasulullah SAW udah tahu nih sahabatnya si Abdullah Sarjisi pasti pengen ngelihat khatamun nubuwah ini, gitu kan? Karena mungkin dari beberapa pengalaman beberapa sahabat yang lain tentang makna ataupun ingin pembuktian hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW buka sedikit zohrinya seperti ini dan kelihatan sama si Abdullah As-Sarjisi. Dan kemudian setelah itu Abdullah As-Sarjisi balik lagi ke depannya Rasulullah SAW dan kemudian beliau menjelaskan bahwa 3 karakter dari khatamun nubuwah itu adalah yang di punggungnya Rasulullah SAW. Yang pertama mislul juma' ataupun seperti cengkeraman. Mohon maaf mungkin agak berurat sedikit. Juma' itu dalam bahasa Arab artinya begini nih, genggaman gitu. Tapi ukurannya seukuran yang itu ya, bukan seukuran tangan kita. Tapi juma' itu seperti ini bentuknya. Wa haulahu khilan, dan sekitarnya itu ada lingkaran yang berbeda warnanya, gitu. Nah, ka'annaha ta'alilu, tapi khilannya itu bukan berbentuk seperti cincin yang rata, tetapi dia kumpulan dari titik-titik berwarna berbeda dari lingkaran khatamun nubuwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada
titik-titik yang berbeda di sekeliling khotamun nubuwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian setelah itu Abdullah As-Sarjisi kemudian datang ke depannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ghafarallahu laka ya Rasulullah," ataupun salah satu ungkapan berterima kasih sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi kalau cara orang Arab berterima kasih itu pun bukan hanya bilang syukron, yang kita tahu, pernah dengar ya syukron gitu. Tapi bisa kita bilang yang lain, misalnya ghafarallahu laka ataupun hafizallahu fid din wad dunya wal akhirah gitu. Boleh kita bilang dengan kata-kata tersebut yang dimana dengan cara memuliakannya. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaka, artinya ataupun dan engkau juga wahai Abdullah As-Sarjisi, Allah akan mengampuni akan mengampuni segala dosa-dosamu. Faqala al-qaumu astaghfara laka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ampun kepadamu? Terus Abdullah As-Sarjisi bilang faqala na'am walakum, dan Rasulullah SAW iya, dan kalian juga. Dan kemudian barulah Rasulullah SAW menyebutkan kata wastaghfiru li dzambika walil mu'minina walil mu'minat. Ada yang menarik sebenarnya, ini pembahasan kaidah bahasa Arab yang cukup mendalam. Kalau kita lihat artian bahasa Indonesia di Quran ayat yang tentang wastaghfiru li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, itu yang memberikan pengampunan di sini siapa? Allah kan? Wastaghfiru, dan kemudian Allah memberi ampunan lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi Allah ini berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah juga mengampuni dosa-dosanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau secara simple, tapi bagi guru-guru kita, Rasulullah itu adalah orang yang maksum sebelum bi'sah, setelah bi'sah. Karena dari pemaknaan hadis ini kadang orang ada yang bertanya, berarti Rasulullah SAW sebelum bi'sah pernah buat dosa dong? Enggak. Rasulullah SAW sekali lagi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sebelum bi'sah, setelah bi'sah itu tidak melakukan dosa. Orang yang maksum, orang yang dijauhkan dari perbuatan dosa. Lah terus lidzanbikanya ini kepada siapa gitu? Dalam sebuah, mungkin berat ya, dalam sebuah kaidah bahasa Arab, kalau yang pernah belajar bahasa Arab sedikit, itu disebutnya dengan mudhof ataupun mudhofun ilaih. Pernah dengar ya? Kalau yang pernah baca-baca sedikit, mudhof ilaih itu seperti apa? Seperti dua gabungan kata yang dimana mempunyai satu makna kata. Contohnya Rasulullah. Yang pertama bahwa adalah Rasulullah, dan juga Rasulun al-alamin. Rasul untuk seluruh alam semesta, yang dimana artinya satuan makna. Akan tetapi di dalam bahasa Arab itu karena saking dalamnya, yang dimaksud di sini ialah bukan mudhof ataupun mudhof ilaih fa'iliyah ataupun yang bersifat melakukan perbuatan tersebut, tetapi ada namanya mudhofun ilaih maf'uliyah, atau yang menjadi subjeknya. Benar, subjeknya dari sebuah perkataan. Gitu kan? Seperti kalau Rasulullah itu berarti Rasul yang diutus sama Allah. Tetapi kalau Rasulul Alamin
Artinya Rasul yang diutus untuk alam semesta. Pemaknaannya beda. Kalau yang pertama Rasulnya diangkat oleh Allah, yang kedua Rasulnya diperuntukkan untuk alam semesta. Nah, lizan bika ini ada namanya dalam kaidah bahasa Arab lagi, kalau sebuah kata diikat dengan domir, maka domir tersebut ialah menjadi maf'ulun bih. Nah, tetapi maf'ulun bih di sini ialah fa'iliyah apa maf'uliyah? Yang cocok di sini adalah maf'uliyah. Karena kalau misalnya dia menjadi fa'iliyah, berarti dosanya Nabi kita yang diampuni sama Allah duluan. Tetapi para ulama kita nggak mau menyebutkan tersebut. Karena adaban li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoblal bi'sah ba'dal bi'sah adalah orang yang tidak ada dosa di perlakuan beliau, sehingga ini menjadikan sebuah kaidah baru yang dinamakan namanya kaidah maf'ulun bih al-maf'uliyah, artinya lizan bika, ataupun k-nya ini ditunjukkan kepada orang-orang yang telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang musyrikin, orang-orang mungkin yang ketika di zaman dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dilakukan adalah sebuah penolakan. Tetapi Allah atas pemberian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat tersebut telah Allah ampuni, sehingga sebagian besar dari mereka mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Jadi pemaknaan yang kalau saya bilang cukup sangat kaidah sekali. Makanya dalam ilmu usul fikih dan ilmu maqasid syariah, salah satu yang harus dikuasai seorang mujtahid ialah bahasa Arab. Karena begini nih, itu kalau di bahasa Indonesiain wastaghfara li zanbika, dan Allah akan apa terjemahannya Bang? Maaf Bang. Apa kalau di situ? Dosa kamu, dosa Anda kan? Nah, dosa Anda itu kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi butuh pendalaman kaidah bahasa Arab yang lebih kuat lagi, sehingga kita tuh nggak terjerumus sama ya itulah pemahaman-pemahaman yang mungkin kurang kita ini kan. Jadi ini yang termasuk disebut dengan ahwal al-mutasyabihat. Jadi ada ahwal. Pernah dengar ahwal mutasyabihat, keadaan-keadaan yang hukumnya itu masih belum jelas. Tetapi saya senang banget mendengar, akhirnya sebelum saya pulang itu saya sempat belajar sama guru namanya Syekh Abdul Bais Al-Katani. Beliau yang memberikan ijazah buku ini kepada kami dan kawan-kawan semua. Itu beliau mempunyai bukunya cakep sekali. Dari judulnya aja saya suka. Raddul Mutasyabihat bil Muhkamat. Nah, jadi ayat-ayat itu ada namanya ayat-ayat muhkam, ada ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat muhkam itu seperti apa Pak? Udah jelas. Ya kan? Udah jelas al-halalul bayyin wal haramu bayyin. Udah jelas halal haramnya dan kemudian boleh apa enggak bolehnya. Tapi ada namanya ayat mutasyabih. Gitu. Kalau orang yang berpikiran, mohon maaf bahasanya, nggak memperdalami secara detail, itu akan beranggapan apa? Wah, berarti banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang belum sempurna hukumnya. Karena kenapa? Karena masih ada ayat yang bisa orang salah mempersepsikan pemaknaan ayat tersebut, ataupun yang disebut dengan ayat-ayat al-mutasyabih, ayat-ayat al-mutasyabihat. Tetapi guru kita membuat sebuah buku yang dimana menjawab permasalahan-permasalahan mutasyabihat dengan ayat-ayat muhkamah. Jadi bukan dengan nalar pikiran, tapi dengan ayat-ayat yang dimana yang sudah muhkam. Jadi kalau bisa disimpulkan lagi bahwa di dalam Al-Quran atau risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak ada satupun yang bernama mutasyabihat, karena seluruhnya dapat dihukumi dengan ayat-ayat muhkam. Jadi seperti itu. Kalau ada orang yang bilang ini ayat mutasyabihat nih, padahal sesungguhnya dari ayat mutasyabihat itu ada jawabannya lagi ataupun ada pengikatnya lagi dari ayat-ayat muhkamat. Ini kalau pembahasan
tafsir mutasyabihat dan muhkamat ini penting sekali, karena biar tahu posisi ataupun makna dari tafsir tersebut, apakah ini termasuk ayat-ayat muhkamat ataupun mutasyabihat. Tapi sesungguhnya sekali lagi dijelaskan oleh guru-guru kami bahwa dari ayat-ayat yang mutasyabihat itu sebenarnya tidak ada mutasyabihat, tetapi dapat dijelaskan kembali dengan ayat-ayat muhkamat sebagai penguatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan alhamdulillah bab khatamun nubuwah telah selesai. Kita lanjut sedikit, ada beberapa 5-10 menit lagi kita akan melanjutkan babu majaa fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babnya sebagian kita sudah ngerti, sebagian sudah kita dengar dari hadis-hadis sebelumnya, tetapi ini detailnya tentang hadis berbicara tentang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, haddatsana Ali ibn al-Jarri qala akhbarana Ismail ibn Ibrahim al-Humaid an Anas ibn Malik qala kana sa'aru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi al-uzunai. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, kan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan kuping. Ya. Kalau yang masih ingat, kalau posisinya masih di sekitar kuping, apa sebutannya? Rumusnya wa la ja, wafroh, limmah, jummah. Jadi keadaan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok ada 3 macam? Memang iya, itu menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya pun terus tumbuh seperti kita. Jadi kadang kala rambutnya panjang, kadang kala wafroh limmah ataupun wafroh ataupun jummah. Nah, kalau ngelihat Bang Abdul tuh rambutnya limmah itu. Nah, jadi belum sampai ke pundak banget, tapi di bawah kuping. Nah, itu rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kan, ada contohnya tuh, masya Allah. Dan kemudian haddatsana al-Hunad ibn Sari akhbarana Abdurrahman ibni Abi Zanad an Hisham ibni Urwata an abihi an Aisyah qalat kuntu agtasilu wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sa'run fawqal jummah dunal wafrah. Nah, ini juga hadis yang diriwayatkan dari Ummina Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, aku mandi bersama Rasulullah, ana wa Rasulullah, saya dan Rasulullah SAW, min ina'in wahid, dari satu tempat mandi atau tempat penampungan air. Wa kana lahu sya'run fauqal jummah, dan Rasulullah SAW pada saat itu rambutnya di atas jummah, atau yang kita sudah baca di hadis sebelumnya adalah limmah, berarti di bawah kuping sedikit, di atas pundak sedikit. Di dalam hadis ini juga guru-guru kami sangat menekankan sekali bahwa ada 2 hal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini memaknai bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika, mohon maaf, mandi dengan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, min ina'in wahidin, atau dari satu sumber tempat air. Kalau kita memaknainya, bisa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi duluan, kemudian Siti Aisyah, ataupun sebaliknya, bisa juga artinya Siti Aisyah duluan dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya dari satu sumber. Nah, tapi ada juga yang memaknai bahwa mandinya secara bersamaan. Iya, kalau mau memaknai itu secara bersamaan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai satar ketika mandi, gitu. Jadi dari guru-guru kita menjelaskan bahwa untuk menjaga adab kita sekali lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mandinya enggak ke
ya mandi gitu, basah juga gitu. Cuman cara mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah bersama istrinya dan memakai satar ataupun biasanya kain atau dan lain sebagainya lah. Dan kemudian dilanjutkan hadis selanjutnya, haddatsana Ahmad ibn al-Muni qala haddatsana Abdul Qatan haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Barra ibn al-Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'idan ma bainal mankibaihi wa kana jummatuhu tadribu syahmatul uzunaihi. Hadis dari sahabat Barra ibn al-Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan marbu'an, perkataan yang sering kali kita dengar di sifat bentuk tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun posisi bentuknya itu kokoh dan kemudian baidun ma bainal mangkibai, ataupun mempunyai makna badannya, bidang dadanya luas, ataupun mempunyai hati yang sangat lebar. Dan kemudian wakana jummatuhu, ya kan, tadribu syahmatul uzain, wakana jummatuhu tadribu syahmatul uzunain. Jummahnya, rambut jummah semana? Pundak. Tadribu syahmatul uzain, diselipkan di belakang kupingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak tuh. Ada contohnya lagi Bang Abdul tuh, putihan lagi panjang rambutnya. Jadi rambutnya diselipin di belakang kupingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya nggak panjang-panjang kan, pendek-pendek, makanya saya bilang selanjutnya hadisnya pendek-pendek dan pemaknaannya pun juga nggak perlu dipanjang-panjangi biar sesuai dengan kadar makna hadis tersebut. Dan kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad ibn al-Bashar qala haddatsana Wahbu ibn al-Jarir an Hazim qala haddatsani Abi an Qatadah qala qultu li Anas kaifa kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bi ja'di wala bil basti wa kana yablughu sya'ruhu syahmatul uzunaihi. Dari hadis Anas bin Malik yang ditanya oleh Al-Qatadah ataupun Hasan Al-Basri, itu menanya kepada Anas bin Malik, seperti apa rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang masih ingat, laisa bi ja'din. Ja'din itu artinya apa? Enggak keriting. Wala bil basti, tidak lurus, tetapi di antara setengah-setengah itu. Jadi rambutnya ikal kalau bahasa kita, lurus tapi ada gelombangnya. Wa kana yablughu sya'ruhu syahmatul uzain, wa kana rambutnya itu sampai bisa ditaruh di belakang kuping. Dan kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad ibni Yahya ibni Abi Umar al-Makki, haddatsana Sufyan ibn al-Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummu Hani binti Abi Talib qalat qudima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkata qadamatan walahu arba'u ghadair. Dari hadis yang diriwayatkan dari Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani ibni Abi Thalib ini ialah ukhtu Sayyidina Ali ataupun saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Makkah, ketika masuk ke kota Makkah, itu berarti kurang lebih kejadiannya di Fathu Makkah, itu beliau membuat rambutnya menjadi arba'u ghadair.
Apa godair itu bang? Di situ artinya? Hah? Kepang ataupun ikatan. Membuat rambutnya dibagi dua, yufarikuhu, dan setiap bagiannya diikat dua. Diikat dua. Nanti ada ceritanya, nyambung. Kenapa sih Rasulullah SAW berbuat seperti itu? Ntar ada ceritanya. Yang penting pas lagi Fathu Makkah, Rasulullah SAW tuh diikat kayak begitu. Jadi nggak ikat satu doang. Ya. Haddatsana Suwaid ibn Nasr qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak al-Ma'mari an Thabit al-Bunani an Anas anna sa'aratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila asnafil uzunaihi, sama dari hadis Ibnu Alat bin Malik, karena sesungguhnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke bagian daun telinga. Dan kemudian di hadis selanjutnya haddatsana Suhaib bin Nasri akhbarana Abdullah bin Mubarak an Yunus bin Yazid al-Zuhri akhbarana an Ubaidillah ibni Abdullah ibn al-Utbah an ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikina yufarrikuna ru'usahum wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul muwafaqata ahlul kitab fima lam yu'maru fihi bi syai' summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Hadis dari Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kana yasdilun, itu artinya melerai rambutnya. Nggak diikat, nggak ditaruh di belakang kuping. Ini adalah ketika di zaman ketika beliau hidup di Mekah. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membedakan gaya rambutnya dengan gaya orang-orang musyrikin. Karena ketika di zaman Rasulullah SAW hidup di Mekah, itu orang-orang musyrikin rambutnya yufarik ataupun di belah tengah. Rasulullah SAW nggak mau dibilang sama, ntar ngikut-ngikutin, wah tuh kayak orang musyrikin. Sedangkan dikasih tahu Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin, ya kan, siapa fa'innahu minhu, gitu, minhum. Karena barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, sebenarnya dia dari kaum tersebut. Rasulullah saking ingin menjaganya biar nggak serupa sama tuh kaum, akhirnya rambutnya ataupun yastadil, diurai gitu aja. Dan kemudian ketika sampai di Madinah, ternyata orang ahlul kitab, karena dakwahnya Rasulullah SAW ketika di Makkah, tujuan dakwahnya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ketika di Madinah, ladang dakwahnya beda lagi, sama ahlul kitab, sama orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu yasdiluna sya'ruhum, ataupun melerai rambutnya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, seringnya yufariku sa'aratuhum. Dia bisa belahnya di tengah, apa belahnya di pinggir, yaitu nggak ada diriwayatkan dalam hadis, tapi dibagi bahasanya. Rambutnya tetap dibagi, nggak dilerai seperti waktu di Mekah, gitu kan. Dan sebelum pindah ke Madinah, berarti Rasulullah SAW di Mekah rambutnya yasdilun, dan ketika di Madinah rambutnya yufarikun, gitu. Dan kalau kita baca hadis sebelumnya, ketika Fathu Makkah malah dibuat ghadair, ya kan, diikat 4. Itu biar benar-benar. Karena ketika Fathu Makkah itu berkumpulnya antara orang musyrik, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasoro. Bagaimana cara bisa kita biar nggak sama semua sama mereka? Rasulullah SAW buat hal yang beda dengan cara membuat 4 ikatan di rambutnya. Masih banyak cara. Bagaimana ke caranya? Gitu kan? Jadi Rasulullah SAW membuat
4 ikatan ketika masuk kota Makkah, ketika Fathul Makkah, 4 ikatan karena biar membedakan dari orang musyrik, orang kafir, orang Nasoro dan orang Yahudi gitu. Dan kemudian satu hadis terakhir dari hadis tentang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibn al-Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn al-Mahdi an Ibrahim ibn Nafi al-Makki an ibni Abi Najih an Mujahid an Humuhani qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhafairu al-arba' atau dhafairi arba'in, yang dimana Ummu Hani meriwayatkan hadis bahwa ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya dikepang ataupun diikat 4 bagian gitu. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Berarti Ummu Hani ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada 4 dhafair, ketika dalam keadaan apa? Keadaan Fathu Makkah. Jadi biar membedakan pemimpin umat Islam itu benar-benar tidak mengikuti satu kaum pun yang ada mungkin di sekitar kota Mekah tersebut. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Alhamdulillah bab tentang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita baca semua, karena sebagian rambutnya itu sudah kita jelaskan juga di bab-bab sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan dapat menambah sedikit bayangan kita, wacana kita tentang bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ingatkan tujuan pertama kita baca nih kitab biar apa? Biar kita bisa mimpi ketemu Rasulullah sebelum kita meninggal. Insyaallah qabul. Karena dari doanya guru-guru kita salah satunya yang berpesan bahwa ajarin orang-orang sekitar kalian tentang kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, biar umat itu kebayang gagahnya, hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Biar anak-anak muda tuh tahu tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dulu bukannya yang bahasanya berdakwah itu ala kadarnya, kagak. Tapi berdakwah itu coba sampai rambut dipikirin, ya gak? Kalau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mikirin rambut, biar nggak biar nggak ngikutin suatu kaum, itu mungkin biasa-biasa aja rambutnya, ya gak? Alah bodo amat, yang penting risalah saya sampaikan itu. Cuman nggak kayak begitu mikirnya. Gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengangkat sebuah karakteristik umat Islam yang nggak ikut-ikutan gaya orang lain. Kita punya gaya sendiri, kita punya cara hidup gaya sendiri, kita punya cara sehat sendiri yang diajarkan Rasulullah SAW, kita punya cara kehidupan bersosial yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara lengkap. Itu yang pengen disampaikan sama Rasulullah SAW. Jadi jangan wah tuh bagus tuh negara itu tuh, kan Eropa tuh negara maju-maju semua, ayo kita ikutin tuh gaya-gayanya begitu. Nggak usah kayak begitu. Karena Islam udah punya karakteristik sendiri yang unik, yang dimana karakteristik tersebut yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi selamat di dunia dan akhirat. Ini bertanda apa, Pak? Bertanda zaman dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang arti percaya diri. Betul gak? Anak zaman sekarang itu masalah percaya diri susahnya setengah mampus. Wah ilah. Itu kalau gayanya mau ke mana harusnya begini nih pakaiannya gitu. Ya kan? Ya emang ada istilahnya kalau kata kita setiap tempat itu ada pakaiannya, bener gitu. Cuman kalau ada orang niatnya untuk menyesuaikan pakaian itu bagus. Tapi kalau ada orang niatnya saya biar nggak minder nih pakai begini juga dah gitu, itu namanya nggak punya kepercayaan di diri. Akhirnya gara-gara dia kurang percaya diri,
sehingga pengen beli ini beli itu, akhirnya berat gaya. Karena umat Islam ya punya gayanya sendiri udah gitu, dan kita harus percaya diri dengan apa-apa yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu sedikit, kalau mau ada pertanyaan silahkan. Kalau kita akan tutup dengan doa. Ada 5-6 menit, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau tanya masalah ingat-ingat aja saja. Ya. Ini masalah rambut ya, masih mengenai masalah rambut. Usia Rasulullah yaitu 63 tahun ya. Kurang lebih. Kurang lebihnya. Kira-kira pada waktu itu Rasulullah sudah punya uban nggak? Ya. Itu pertanyaannya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan uban, Pak Haji, di awal-awal ada, tapi nanti ada bab khususnya lagi. Nanti setelah ini nih tentang tarojul. Rasulullah SAW itu tarojul itu, bab tarojul itu artinya, kalau diartikan secara literally, melaki-lakikan diri, gitu. Artinya juga kalau diartikan di keadaan ini, tarojul artinya merapihkan bagian rambut. Jadi Rasulullah SAW itu rambutnya juga kagak acak-adut, rapih Pak. Ampun, ada lagi tentang Rasulullah SAW yang hobinya pakai minyak rambut. Nah, ada itu. Jadi nggak kering kayak gini kan. Ini orang rambut ini banget, berantakan itu segala macam. Tapi nggak apa-apa. Apakah Rasulullah SAW mempunyai uban? Ada yang masih ingat uban Rasulullah SAW ada berapa? Berapa? Sekitar hampir 20-an. Nanti di dalam hadis nanti disebutkan, Pak. Dia angkanya ada 16, 17, 19 dan 20-an. Tapi sekitar segitu, berarti nggak sampai 30 helai. Nanti posisinya ada di mana? Itu juga dijelaskan di dalam hadis tentang ubannya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ketika meninggal itu cuman ada nggak lebih dari, hitunglah kita paling pahit-pahitnya, kalau 20-an, 22 atau 23, tapi nggak sampai 30 helai rambut putihnya Rasulullah SAW. Lah itu umur 60 tahun ya, legagah banget Pak. Bener lah, kita mohon maaf umur 30 tahun juga banyak yang udah ubanan kan. Salah sampo disalahin gitu. Tapi ntar dijelaskan kenapa Rasulullah SAW itu ubannya itu cuman ada fi sudghaihi, cuman di sekitar sini nih. Cuman di sekitar sini. Jadi di bagian atas hitam, tapi ada di bagian sudghaih. Sudghaih itu dari daerah sini ke sini. Nah, hitunglah 30 berarti 15 dah biar adil. Itu cuman ada sekitar situ doang. Kenapa? Gitu. Itu ada antar penjelasannya kenapa. Apa saya ingetin dulu biar nggak lupa. Karena seringnya, saya lupa suratnya apa ya, yang menyebabkan Rasulullah SAW beruban itu karena ketika membaca ayat-ayat tentang azab hari kiamat dan kubur, beliau sering nangis memikirkan kita umatnya. Masalah satu itu doang tuh yang membuat ubatnya Rasulullah SAW. Gara-gara mikirin kita, mikirin anak keturunan cucu kita, orang tua kita, yang takut nanti ketika di hari kiamat kita nggak sanggup melewati azab yang mungkin gara-gara kita lengah di kehidupan duniawi kita. Coba itu. Bukan mikirin yang lain, bukan. Berarti kalau posisinya berada di sekitar yang lain, dalam artian bisa jadi mikirin yang lain-lain tuh. Berat pikirannya, apa jadi pikirin. Itu jangan berat-berat dipikirin. Rasulullah cuman mikirin satu yang paling berat ketika umatnya takut nanti di hari akhirat masuk ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Waduh, jadi makin kangen kita. Orang
hidup 1400 tahun yang lalu, tapi udah mikirin kita setelah di kehidupan ini. Mikirin kita biar kita nggak masuk ke azabnya Allah ataupun ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Nanti pembahasan tentang uban ada lagi penjelasannya. Gitu ya. Khusus, jangan takut. Jadi Rasulullah SAW menandakan seperti manusia juga dan mempunyai uban juga. Wallahu a'lam bishawab. Azan dulu. Apa kita doa dulu? Kita doa dulu sebentar. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa lazimi sultanik. Allahumma aslih dinana allati huwa ismatu amrina waslih dunyana allati fiha ma'ashuna waslih akhiratana ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa wafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa yasartah ya arhamar rahimin. Rabbi fir lana dzunubana walidaina warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbi fir lana dzunubana walidaina warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyul ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.